Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jazakumullahu khairan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan talqin dan juga tahsin tilawah untuk surat Al-Baqarah ayat 52 insyaallah. Kemudian kita lanjutkan penguraian secara tajwid baik makharijul hurufnya ataupun sifat-sifat hurufnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menerangkan, memudahkan untuk memahami, memudahkan untuk praktekannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan wal furqana la'allakum tahtadun. Bismillah, kita perhatikan ini huruf fa di awal ayat yang ke-53. Ini setiap pertemuan sepertinya selalu ada pengucapannya ataupun makhrajnya. Tempat keluar huruf ini adalah ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas dan keluarkan sedikit. Thu. Coba sati thu. Bath. Nah, alhamdulillah tidak terdengar suara bas, tapi adalah bath. Coba bath. Sati thu bath. Tadi gak muncul, sekarang barusan muncul nih. Sati subat Thau Thi Thu. Jadi keluarkan sedikit, tempelkan ujung gigi bagian atas, keluarkan sedikit. Tha Thumma Thumma. Berhubung huruf ta itu dia didomahkan, maka pengucapannya bibir perlu untuk dimonyongkan. Su, su, su. Kemudian kita perhatikan di situ ada huruf mem. Dia di atasnya ada kode tasydid. Huruf yang bertasydid pada hakikatnya adalah dua huruf yang sama. Pertama sukun, kedua berharokat, baru kemudian diidghamkan. Coba kita urai insyaallah. Jadi belajar perlu kesabaran, perlu diulang berkali-kali biar nanti nancep, biar nanti nggak lupa. Wong kita udah ulang-ulang aja kadang-kadang lupa, apalagi nggak diulang. Coba kita perhatikan di sini ada huruf sa, kemudian diikuti oleh huruf mim yang bertasydid. Mana tasydid? Itu yang tanda seperti huruf W, itu tasydid namanya. Menandakan bahwa huruf ini adalah double ataupun dua. Secara umumnya bahwa tasydid itu adalah dua huruf yang sama. Coba kita tulis dua huruf mim ini. Dua huruf mim. Yang pertama sukun, kedua berharokat.
Saat saya menerangkan bahwa di saat ada suatu huruf yang bertasydid dalam pengucapannya, dia itu nggak boleh untuk dimonyongkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya huruf pertama dia ini sukun. Mana sukunnya? Di atasnya huruf mim yang pertama. Sehingga kalau dia sukun, maka jangan diucapkan dengan model kita monyongkan bibir. Thumma, jalan insyaallah. Karena huruf mim yang pertama dia bukan dalam kondisi dhamma. Sedangkan suara yang perlu untuk didomakan itu adalah ataupun perlu untuk dimonyongkan di saat mengucapkannya adalah di saat dia dalam keadaan dhammah. Baik. Ini mim bertasydid. Kalau satu mim saja perlu untuk ada suara gunnah ataupun suara dengungan. Nun dan juga mim sifat gunnah ataupun dengungannya nggak mungkin untuk dia ditiadakan dari dua huruf ini, mim ataupun huruf nun. Kalau satu mim ataupun satu nun saja gunnahnya nggak mungkin untuk ditiadakan, dengungannya nggak mungkin untuk ditiadakan, apalagi sampai ada dua mim yang berada dalam huruf yang bertasydid ini tentunya. Sehingga perlu untuk dibuat dengungan yang 2 kali lipat daripada dengungan biasa. Sehingga di sini oleh ulama tajwid model huruf yang semacam ini nun bertasydid ataupun mim bertasydid, dia menempati level gunnah yang paling sempurna, artinya yang paling lama penahanan suara gunnahnya ataupun dengungannya. Thumma, ayo. Thumma. Ini perlu berhati-hati di saat kita misalnya meminta untuk menahan suara gunnah, dipanjangkan ataupun ditahan lama suara gunnahnya. Kadang-kadang gunnah cuma diberikan sekedar untuk menggandakan suara huruf, sedangkan yang dipanjangkan adalah fathahnya. Thumma. Kalau nggak hati-hati. Kita perlu perhatikan di sini fathahnya cuma satu saja, tidak double, bukan matobi di sini. Sehingga kita baca pendek untuk suara vokal a. Thumma afau, langsung disambung ke sana. Thumma afauna ankum. Ayo. Ini a, dia bukan termasuk huruf tebal, sehingga kita baca tipis di situ. A bukan o, tapi a. Dia huruf istifal yang pengucapannya ini lidah dia turun ke bawah ini. Bagian pertengahan ataupun terakhir lidah. Kemudian a dia tipis, kemudian fau dia tipis. Hati-hati di saat mengucapkan huruf fa, bener-bener ujung gigi kita tempelkan di bagian batnu syafah suflah ataupun bagian bibir dalam bagian bawah, tempel ke sana. Fa, ayo. Fa. Yang perlu berhati-hati, jangan sampai kita itu menempelkan kedua bibir. Karena makhraj huruf fa bukanlah kedua bibir. Bukan pa, tapi adalah fa. Yang muncul nanti perbedaan suara antara pa sama fa. Kenapa kok terdengar berbeda? Karena di saat kita itu mengucapkan pa, kita itu menggunakan dua bibir ditempel untuk mengucapkan huruf f ataupun huruf fa. Huruf fa bukanlah huruf ba, bukanlah huruf p dalam bahasa Indonesia. Fa, coba. Fa fi fu. Baf. Naam. Afauna. Ini ada fathah di atasnya huruf fa, kemudian setelahnya berubah huruf waw. Berarti ini dia punya sifat lin, mudah untuk diucapkan, lembut untuk diucapkan. Sifat lin. Apakah ada matnya di sana? Tidak akan ada matnya. Karena kenapa? Karena mat lin nanti muncul di saat kita itu waqaf, berhenti pada huruf yang asalnya berharokat, kita buat sukun karena waqaf. Kalau di sini afauna, ini nggak mungkin kita berhenti pada huruf nunnya tanpa kita sertakan fathahnya, karena na dia dalam kondisi ada setelahnya ada huruf alif, sehingga mau nggak mau kita berikan lin tanpa diberikan matnya.
afauna, thumma afauna ankum. Tadi ini kita sampaikan ada sifat lin pada kata afau. Pada kata afau. Pengucapannya jangan sampai lupa. Berhubung di sana ada suara u yang terkandung pada huruf wawu yang disukunkan sebelumnya berupa fathah, maka jangan sampai lupa, bibir pun perlu untuk dimonyongkan. Afau. Ayo. Jangan kita baca afauna, afauna. Yang terdengar bukan u di sini tapi adalah o. Afau. Padahal semestinya adalah afau. Afau. Coba. Afau. Fau. Afauna. Thumma afauna ankum. Ini ada na, ada alif, sebelumnya fathah. Ini kemarin bacaan apa ini yang ada bahan baku alif sebelum fathah? Naam, bacaan mat. Pertanyaannya, ini matnya mat yang normal, yang tabi'i, yang biasa, yang netral, ataukah matnya ada penyebutan mat lain? Dia adalah mat yang biasa. Karena kenapa? Setelah mat ini tidak ada hamzah. Tidak ada hamzah. Kalau tidak ada hamzah, maka matnya adalah mat normal atau mat tabi'i. Kalau matnya adalah mat tabi'i, maka nanti pengucapannya sekedar kita gandakan suara vokalnya ataupun suara fathah pada lafaz-lafaz ini. Berarti menjadi 2 kali lipat. Yang sebelumnya kalau misalnya kita mengatakan afauna, dipendekkan, maka nanti kita panjangkan afauna, tinggal ditarik. Kan begini kejadiannya ya ikhwah. Jadi kenapa kok dibilang 2 harokat? Ini kan bacaannya mat tabi'i ini, ataupun satu ayunan. Kalau misalnya kita mengatakan, nah ini berapa harokat? 1 harokat. Durasinya jelas. Nah, 1 harokat. Kalau nanti kita mengatakan nana, berapa harokat di sini? 2 harokat. Tinggal nanti durasi pada na yang pertama plus durasi pada na yang kedua, sehingga nanti menjadi a yang double. Na, ayo, na. Sehingga bacaan mat tabi'i dibilang dia hukumnya adalah 2 harokat karena penggandaan suara vokalnya. Yang 1 a saja dibuat 2 a, yang sebelumnya i saja dibuat 2 i, yang sebelumnya u saja dibuat 2 u. Jelas insyaallah ya. Itu yang disebut sebagai 2 harokat. Jadi durasi antara pengucapan atau vokal digandakan menjadi 2 vokal sehingga menjadi 2 harokat. Afauna, thumma afauna ankum. Tadi ini fathah pada huruf ain, ainnya termasuk dia huruf yang tipis, nggak boleh o, tapi a. Kita buka mulut kita. Kemudian nun dia disukunkan. Nun bertemu dengan huruf kaf. Nun bertemu dengan huruf kaf. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Huruf nun itu kan dia makhrajnya ataupun tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempelkan gusi bagian atas ataupun agak ke belakang sedikit. Tayyib. Huruf kaf dia makhrajnya adalah tenggorokan bagian belakang, walaupun toh nggak sampai bagian huruf kafnya, tapi agak ke depan sedikit. Ka, coba. Ka. Jarak antara ujung lidah sama bagian akhir tenggorokan ini nggak terlalu jauh ini. Kalau dibilang oleh ulama-ulama tajwid nggak terlalu jauh, sehingga nanti dia nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu dekat. Yang sering kita sampaikan, kalau misalnya ada 2 huruf yang bersebelahan, misalnya huruf nun bertemu dengan huruf mim. Nun sama mim ini tempat makhrajnya berdekatan. Nun di ujung lidah, kemudian mim dia bagian syafatain ataupun bagian bibir. Kalau berdekatan, kemudian mereka itu bersebelahan di saat berkumpul dalam satu kata. Yang pertama sukun, 2 berharokat, maka perlu untuk diidghamkan. Perlu untuk dilebur. Kalau misalnya nanti huruf nun itu bersebelahan nanti dengan huruf yang keluar dari tenggorokan, ini terlalu jauh. Sehingga bagaimana? Sehingga nanti muncul bacaan idhar. Nun diucapkan sesuai dengan makhrajnya,
kemudian bagian huruf-huruf halki diucapkan dari tenggorokan juga. Sedangkan untuk huruf kaf ini pertengahan dia, nggak dekat, nggak jauh. Sehingga bagaimana? Udah berikan hukum ikhfa. Hukum ikhfa dibaca samar. Sehingga nanti ujung lidah kita ini ataupun lidah kita biarkan dalam kondisi standar. Kemudian sambil menahan suara dengungan pada bacaan nunnya. Kemudian ini tempat keluarnya kita sudah berusaha untuk dekati. Ankum. Coba. Ankum. Nah, ditahan suara ikhfa sambil berusaha untuk mendekatkan makhraj huruf kafnya. Ankum. Kemudian ini memnya dia didommahkan. Kum. Kita perhatikan gerakan bibir saya. Ankum. Kunya dia dimonyongkan. Coba ikutin sekarang. Ankum. Fokuskan. Kafnya dia didommahkan. Pengucapannya bibir perlu untuk dimonyongkan. Kemudian sampai pada huruf mem. Mem dia dalam kondisi sukun sehingga bibir sudah dalam keadaan normal. Ankum. Nah, ini mem dia dalam keadaan sukun. Sebentar, kita hilangkan dulu ini tanda tasydidnya. Untuk sementara waktu. Nah, tayyib. Ada dua huruf mem, dia berdekatan ataupun bersebelahan. Kalau dua huruf, misalnya dua huruf mem sama nun ataupun nun sama mem, mereka bersebelahan. Yang nun dia sukun, kemudian mem berharokat, itu saja aturannya perlu untuk diidghamkan sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Misalnya begini, mimma malakat misalnya. Nun sama mem, makhrajnya tempat keluarnya dia berdekatan. Ujung lidah untuk huruf mem, untuk huruf nun, sedangkan mem di bagian dua bibir. Kalau mereka bersebelahan dalam suatu ayat atau berada dalam suatu kata, nun dalam keadaan sukun, mem dalam keadaan berharokat, maka ini saja perlu untuk diidghamkan. Huruf nun perlu diidghamkan pada huruf mem. Karena kedekatan itu berpengaruh terhadap orang yang saling dekatan ini dari segi sifat, dari segi kebiasaan ataupun yang lainnya. Karena mereka bertanggaan nih, bertanggaan. Kalau dua huruf yang bukan satu makhraj saja, yang hanya sekedar berdekatan saja, perlu untuk diidghamkan. Apalagi kalau yang berdekatan atau bersebelahan itu adalah huruf yang sama, maka lebih perlu untuk diidghamkan. Jelas insyaallah ya. Ada dua huruf yaitu sama-sama huruf mem. Yang pertama sukun. Mana sukunnya Ustaz? Jangan sampai lupa untuk ejaan Al-Qur'an yang kita pakai untuk ejaan Madinah, untuk Al-Qur'an Madinah ini adalah kalau di atasnya huruf tidak ada sukun, maka itu tidak ada suatu harokat baik fathah, dhammah ataupun kasrah, maka huruf tersebut dalam keadaan sukun. Berarti memnya di sini dalam keadaan sukun. Mem dalam keadaan sukun bertemu dengan mem yang berharokat, maka syarat idgham itu telah ada dalam bacaan ini. Jadi syarat idgham ini aturan bahasa Arab pada umumnya. Kalau ada dua huruf yang sama, dia bersebelahan, pertama sukun, kedua berharokat, maka idgham perlu dilaksanakan. Huruf pertama perlu diidghamkan, dimasukkan dalam huruf yang kedua, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Oleh karena itu di sini ada tasydidnya. Tuh, muncul tasydidnya. Karena kenapa? Karena tasydid itu muncul adalah hasil peleburan, pengidghaman mem yang pertama pada mem yang kedua. Sehingga di sini mem yang bertasydid, maka nanti secara hukumnya sebagaimana bacaan mem yang bertasydid pada lafaz summa tadi itu. Berarti sama dari segi lama penahanan suara gunahnya. Hamzah.
ngantuk di sini. 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 Ankum, ayo. Ankum min ba'di dzalik. Nah, ini mimnya perlu untuk didghamkan sehingga muncul bacaan walaupun toh nanti sama-sama perlu untuk didengungkan dan menjadi level yang sama dengan kata summa yang merupakan suatu bacaan gunnah yang murni di sini, tapi di sini berhubung di situ diawali oleh huruf mim yang sukun bertemu dengan mim, maka nanti disebut sebagai idgham mimi. Disebut sebagai idgham mimi karena mim sukun diidghamkan pada huruf mim yang kedua. Boleh antum baca idgham mimi ataupun boleh antum baca idgham mislain karena dua huruf yang sama yang diidghamkan ataupun idgham mutamatsilain. Tiga pilihan bacaan ini ataupun penyebutan ini silakan untuk disematkan pada mim sukun bertemu dengan mim walaupun toh nanti dari segi bahasan-bahasan yang lainnya. Ankum min ba'di dzalik. Nun sukun di sini bertemu dengan huruf ba. Pada hakikatnya yang sering kita sampaikan bahwa lidah itu dari segi pengucapannya di saat dia mengeluarkan suara huruf baik bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab ataupun mungkin berbagai bahasa, maka mencari suatu pengucapan yang simpel yang ringan di lidah. Termasuk tadi itu mim sukun bertemu dengan mim. Ringannya memang diidghamkan. Termasuk tadi itu misalnya adalah mimma tadi itu min sama ma. Ringannya memang diidghamkan sehingga menjadi mimma daripada minma terlalu ribet di lidah. Mudah untuk langsung kita idghamkan menjadi mimma. Cukup simple. Kenapa kok simple? Karena gerakan yang dengan model idghamkan cuma satu gerakan untuk mengucapkan dua huruf mimma. Beda dengan minma. Kita perlu untuk nempelkan ujung lidah pada tempat keluarnya huruf nun, kemudian bibir perlu untuk dibuat mingkem dulu untuk mengucapkan huruf mim. Beberapa step untuk mengucapkan minma. Cukup simple kalau kita sekedar mengucapkan mimma. Begini pun sama ini untuk bacaan iqlab ini. Nun sukun dengan ba. Ringannya adalah nun sukun ini diganti dengan huruf mim. Sebagaimana huruf N dalam bahasa Indonesia di saat dia bersebelahan dengan huruf P ataupun mungkin huruf P, maka huruf N-nya pengucapannya lebih mudah kalau kita ganti dengan huruf M. Mim ba'di. Ini huruf nunnya perlu diganti dengan huruf mim. Berhubung ada unsur penggantian, maka disebut sebagai qalb ataupun iqlab. Disebut qalb ataupun iqlab. Sehingga nanti suara yang terdengar antara min ba'di yang pasca penggantian dengan huruf M atau huruf mim itu sama dengan mim sukun bertemu dengan ba. Misalnya tarmihim bihijarah. Ayo. Perhatikan. Tarmihim bihijarah. Mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim bihijarah. Ini yang min ba'di dzalik setelah huruf nun diganti dengan huruf mim, maka otomatis dia menjadi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sehingga gak heran kalau yang pasca penggantian ini untuk bacaan iqlab ataupun qalb ini dari segi level suara gunnahnya ataupun suara dengungannya sebagaimana bacaan ikhfa syafawi. Menempati level yang kedua, tarmihim bihijarah.
Penahanannya ini harus sama dengan mim ba'di. Mim ba'di dzalik. Kenapa kok sama? Karena pasca penggantian huruf nun diganti dengan huruf m atau huruf mim menjadi sama-sama mim sukun bertemu dengan ba. Walaupun toh nanti penyebutannya berbeda. Yang tadi tarmim bihijarah disebut bi ikhfa syafawi, sedangkan untuk nun sukun bertemu dengan ba berhubung ada unsur penggantian huruf nun diganti dengan huruf mim, maka disebut sebagai iklab ataupun qalb. Mim ba'di dzalik. Ini badia berfathah, maka pengucapannya nanti bibir perlu untuk dibuat terbuka, mulut ba, ayo bi, bu, babi, bu, baba, babi, bu, baba, babi, bu, baba. Nah, ini huruf ba. Kemudian ain, dia disukunkan. I, tempat keluarnya dia di pertengahan atau wastul halqi atau pertengahan tenggorokan. I, u, ba, i, u, ba, i, u, ba, i, u, ba. Ini huruf ain disukunkan. Ba, ayo. Ba'di. Ini huruf dal. Kemarin jangan sampai lupa ini. Huruf dal bukanlah huruf D dalam bahasa Indonesia. Pengucapan huruf D dalam bahasa Indonesia diucapkan dengan cara ujung lidah dibuat lurus ke atas ataupun tertekuk ke belakang. Di dua pertemuan sebelumnya, ana telah meminta antum untuk megang ujung lidah antum di saat mengucapkan huruf D dalam bahasa Indonesia. Pasti dalam keadaan berdiri. Da. Ini dalnya dalam bahasa Arab terucap dengan cara lidah dalam keadaan posisi yang normal menuju ke depan, rebahan ke depan. Tempel kemudian da. Sekarang bahas yang dalnya bahasa Arab. Da, di, du, dadi, dubad, dadi, dubad, dadi, dubad, du, dani, dadana, minal mudani, madidan, danida. Nah, ini adalah huruf dal, sehingga perlu untuk dicek masing-masing huruf dal yang muncul di saat antum membaca Quran, apakah sama dengan di saat antum mengucapkan dididik, di depan, di depan. Jelas? Coba kita ucapkan sekali lagi untuk pengucapan huruf D yang dalam bahasa Indonesia. Dididik, di depan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita ucapkan huruf D tersebut kita ganti dengan huruf dal. Di depan, di depan, dididik. Nah, ini huruf dal dalam bahasa Arab. Mim ba'di dzalik. Sekarang huruf dzal, ini jangan sampai lupa huruf dzal pengucapannya sebagaimana makhrajnya huruf tha. Ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas dan keluarkan sedikit. Jangan sampai lupa ini, ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas, keluarkan sedikit. Za, zi, zu. Dan di saat nanti dia dalam kondisi sukun, jangan sampai lupa untuk dialirkan suara. Zazi zubal, zazi zubal, zazi zubal. Masya Allah, alhamdulillah nggak ada suara Z saat ini, nggak ada suara Z yang terdengar. Bukan zazi zubaz, ini bukan huruf dzal ini.
bukan huruf zal. Berarti alhamdulillah telah bisa ditangkap untuk pengucapan huruf zal. Dzi dzubal. Naam. Ini huruf zal dia difathahkan. Kita buka mulut kita. Za, zi, zu. Ini zalik. Kalau kita perhatikan di sini ada kode yang dibuat berdiri. Ini adalah sebagai pengganti dari huruf alif. Dalam bahasa Arab, penulisan kata zalika dalam keadaan standar itu adalah begini. Perhatikan. Tanpa harokat ya. Tanpa harokat. Zal kemudian diikuti oleh lam, kemudian diikuti oleh huruf kaf. Ini huruf zalnya difathahkan, tetapi kok perlu untuk dikasih mat, perlu untuk dipanjangkan. Kalau dipanjangkan otomatis biasanya penulisannya itu ada begini. Ada alifnya. Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ma yuntok atau ma yulfat wala ma yuktab. Mayulfat wala yuktab. Sesuatu yang diucapkan cuma nggak dituliskan. Diucapkan nggak dituliskan. Mana yang diucapkan kita sertai dengan mat. Mestinya ada alifnya setelahnya. Ada alifnya. Berhubung memang aturannya dalam bahasa Arab penulisan kata zalika tanpa disertai dengan alif, maka di saat nanti kita belajar bahasa Arab atau belajar baca Al-Quran ataupun para ulama, mereka membuat suatu kode. Dengan cara bagaimana? Alif tersebut diganti dengan suatu tanda alif kecil ditaruh ataupun didiriin dalam lafaz ini. Jelas insyaallah ya. Sebagian di antara huruf dalam bahasa Arab itu dia diucapkan cuma nggak dituliskan. Diucapkan nggak dituliskan. Misalnya seperti kata Daud. Pengucapannya ada alifnya. Cuma penulisannya nggak disertai dengan alif. Iya. Kalau kita belajar imla ataupun belajar untuk menulis bahasa Arab, menulis kata zalika disertai dengan model begini, yang ada alifnya, ini termasuk penulisan yang salah. Penulisan yang salah. Harus tanpa disertai dengan alif. Tapi dari segi pengucapan perlu ada alifnya. Misalnya Daud alaihissalam. Ejaannya begini. Ejaan standarnya ini. Tapi dalam pengucapannya perlu ada matnya Daud. Daud. Oleh karena dalam Al-Quran nanti untuk penulisannya tidak ada wawu dua double, tapi dibuat kecil. Kecil tersebut untuk apa? Untuk memberikan suatu sinyal bahwa di sana perlu untuk ada matnya, perlu ada matnya. Jelas insyaallah. Tayyib. Atau domah kebalik, sebagian di antara pengkodean. Mim ba'di dzalik. Ini huruf kaf. Dia berharokat fathah. Kemudian kita dari ini berhenti pada huruf kaf ini. Sehingga dia perlu untuk dibuat sukun. Kalau dibuat sukun, di saat suatu huruf itu dia dalam kondisi sukun, maka sifat huruf itu yang paling kelihatan daripada huruf-huruf tersebut di saat dia dalam kondisi berharokat. Walaupun ini sifat apa diantaranya? Adalah sifat hams. Perlu ada angin yang keluar. Kapan? Kan begini ya ikhwah. Jadi huruf kaf di antara sifatnya yang paling kelihatan yang perlu untuk sering kita bahas, itu ada sifat yang disebut sebagai syiddah, ada sifat yang disebut sebagai hams. Syiddah itu apa? Di saat mengucapkan huruf ini, dia tidak boleh untuk dialirkan suaranya. Mimba, ini sebelum kita berikan hams ya, belum kita berikan angin-anginnya. Mimba di zalik. Kalau kita mengatakan zalik ataupun tulisan balik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia ini kita berikan sifat syiddah. Kalau misalnya antum bilang dibalik, coba dibalik. Ini pengucapan huruf kafnya
Apakah dialirkan suaranya atau dibuat berhenti? Dibuat berhenti, balik, berhenti suaranya. Berarti ini yang disebut sebagai syiddah. Dalam bahasa Arab tidak cukup sekedar syiddah, tapi perlu untuk dialirkan lagi, dihembuskan lagi anginnya. Pasca kita hentikan tanpa disertai dengan suara kafnya. Bagaimana? Misalnya kata balik kita berikan ha hamz, balik. Yang suara k. Ini adalah ha hamznya. Insyaallah. Tapi jangan sampai kenceng-kenceng nih. Jangan sampai kita mengucap balik. Lain lagi nanti suaranya dan gak enak juga terdengar. Cukup tipis saja. Dan kadang-kadang sebagian di antara misalnya kita membaca Al-Qur'an, walaupun toh kadang-kadang kita pakai mic berhubung agak jauhan sedikit sehingga kadang-kadang hamz tidak terdengar. Padahal kalau berdekatan orang membaca Al-Qur'an tersebut akan terdengar. Yang penting nanti baik bisa kita membaca melalui mic tersebut terdengar di luar atau tidak. Yang penting nanti minimal antum perdengarkan untuk antum sendiri-sendiri. Mim ba'di dzalik. Coba ana baca tipis sekarang. Dzalik. Naam. Mim ba'di dzalik. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Perhatikan kaidah pada umumnya. Tadi kita sampaikan bahwa sifat suatu huruf itu amat terlihat, terasa, terdengar di saat dia dalam kondisi sukun. Di saat dia dalam kondisi berharokat, apakah sifat misalnya sifat hamz ini masih ada? Sifat hamz masih ada, cuma sudah melemah. Kalau sudah melemah sehingga level hamz yang berada pada huruf yang sukun jangan diberikan pada huruf yang berharokat. Bagaimana? Misalkan begini, mim ba'di dzalika la'allakum tattaqun. Ini bacaan yang salah ya. Tashkurun, la'allakum, ataupun ba'di dzalika. Jelas? Ini hamz yang semacam ini bacaan yang salah. Karena kenapa? Karena kaf dia sudah dalam kondisi berharokat, sehingga level hamznya dia sudah mulai melemah. Dia sudah melemah. Mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. La kita baca tipis, bukan kita baca la, sehingga di saat baca la ilaha illallah jangan la ilaha illallah, tapi adalah la ilaha illallah. Karena la dia sifatnya adalah tarqiq tipis untuk lam yang semacam ini. La dia tipis, kemudian a dia tipis, kemudian lamnya yang kedua dia dalam kondisi bertasydid, maka perlu untuk kita gandakan suaranya la'alla, bukan la'ala, tapi adalah la'alla. Double. La'allakum. Ini kaf dia berdhamma, maka perlu untuk kita menyongkan bibir kita. La'allakum. Kemudian mim dia dalam kondisi sukun, maka bibir dalam kondisi sudah dalam keadaan normal kembali. La'allakum tashkurun. Mem sukun bertemu dengan huruf ta, tentunya dia bacaan izhar syafawi. Berhubung dia izhar syafawi, maka walaupun toh mem di situ tetap ada suara gunnah, tetap ada dengungannya, dibuktikan dengan adanya getaran di saat mengucapkan suara la'allakum. Pada huruf memnya ada getaran la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, ada getaran di dalam hidung kita. Itu bukti bahwa pada huruf mem ada suara unahnya ataupun dengungannya. Berhubung setelahnya berupa huruf ta, maka dengungannya jangan ditahan lama-lama. Unahnya ada, tapi jangan sampai kita tahan lama-lama. Tidak boleh kita baca la'allakum tashkurun, enggak boleh. Tapi secara singkat sekedar untuk kita berikan sifat bainiyah pertengahan saja ini.
La'allakum tidak ditarik lama-lama dan juga tidak langsung la'allakum tashkurun. Tapi adalah la'allakum tashkurun. Ini huruf shin dia dalam kondisi sukun, maka jangan sampai lupa huruf shin ini huruf yang punya suatu sifat yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lainnya. Sifat apa? Sifat tafasyi, yaitu angin perlu untuk nyebar ke mulut kita. Sya, si, shu, bash, sya, si, shu. Kalau nanti antum baca yang terdengar masih begini taskurun, maka perlu untuk ada trik tertentu nih. Jangan sampai lupa bahwa shin itu tempat keluarnya adalah pertengahan lidah antum angkat ke atas, tempelkan ke atas, sehingga nanti anginnya itu terjepit sehingga nanti angin menyebar. Itulah yang disebut sebagai tafasyi. Tash, ayo, tash. Yang sering kita sampai beberapa kali, ujung pulpen atau sedotan antum taruh di bagian ujung gigi sini. Kemudian antum hembuskan anginnya. Angin yang keluar suaranya itu adalah suara huruf shin. Tash, 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 tash. Dan jangan sampai lupa ini. Sekedar kita ucapkan, bibir masih dalam kondisi datar. Tash. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan monyongin bibir. Enggak boleh tash. Tash. Ini bukan pengucapan huruf shin. Tetap fokus bibir dalam kondisi datar. Tash. Tash. Kalau seandainya terangkat sedikit nggak jadi masalah. Jangan sampai monyong banget. Tash. Bukan begitu nanti ya. Tashkurun. La'allakum tashkurun. Ini huruf shin dia punya sifat rikhawah, berarti suara dibuat mengalir, dan juga tentunya ada hamesnya, berarti angin dibuat mengalir. Tashkurun. Kalau tidak diberikan sifat rikhawah ataupun hames, maka nanti tanpa sengaja kita berikan qalqalah pada huruf shin ini. Tashkurun, tasy, bacaan yang salah. Tashkurun. Ditahan untuk diberikan sifat rikhawah biar nanti suara mengalir. Tash, tash, tashkurun. Kafnya dia dhammah, kita monyongkan bibir kita. Roknya dia dhammah juga, perlu untuk dimonyongkan. Kemudian setelahnya berupa wawu sukun, maka tentunya dia adalah bacaan mat. Matnya mat apa? Tergantung situasi dan juga kondisi. Kalau kita berhenti pada huruf nun, maka nanti nunnya kita buat sukun. Sukunnya muncul karena faktor waqaf, berarti sukunnya bukan sukun asli. Kalau sukunnya bukan sukun asli, maka sukunnya disebut sebagai sukun yang arid. Kalau sukunnya sukun arid, maka matnya nanti disebut sebagai bacaan mat arid li sukun. Boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 5 harokat. Kita baca yang pendek sekarang. Tashkurun. Tashkurun. Kita panjang sekarang untuk latihan. Tashkurun. Tashkurun. Kita latihan yang panjang. Jadi kalau bertemu dengan mat arid sukun, maka perlu untuk kita konsisten. Kalau seandainya kita milih 2 harokat, maka semua 2 harokat. Tapi yang paling mudah adalah kita baca panjang. Kalau tidak berhenti pada huruf nunnya dan kita sambungkan wasalkan ke huruf wawu pada awal ayat yang ke-53, maka nanti bacaan mat arid sukun enggak ada, sehingga hanya ada bacaan mat tabi'i biasa. Berarti tashkuruna wa iz, ayo. Tashkuruna wa iz ataina. Berarti saat diwasolkan syarat dari mat arid li sukun tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka jangan diberikan hukum mat arid li sukun. Kalau tidak terpenuhi, maka hanya ada bacaan mat tabi'i biasa. Berarti hanya boleh memilih 2 harokat saja. Tidak boleh tashkuruna wa iz, enggak boleh, tapi 2 harokat saja.
tashkuruna wa id tashkuruna wa id. Nah, alhamdulillah selesai insyaallah ya ikhwah untuk pembahasan satu ayat secara singkat insyaallah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan, monggo. Nah, kalau secara lahiriahnya apakah nanti dia berdosa atau berubah makna? Kalau maknanya kemungkinan enggak. Cuma pengucapannya enggak sempurna. Pengucapannya enggak sempurna. Karena kenapa? Karena huruf lam dia sifatnya adalah istifal. Pengucapannya lam pangkal lidah dan juga pertengahan dia turun ke bawah sehingga dia tipis la. Jelas insyaallah ya. Jadi bukan la ilaha illallah tapi la ilaha illallah. Jelas insyaallah ya. Sepertinya enggak sampai nanti ke arah dosa, Allahu a'lam. Cuma dari segi pelafatannya tidak diucapkan secara sempurna. Allahu a'lam. Ada yang lain? Monggo, enggak ada? Ini sudah ditambah 1/4 jam. Tapi belum? Masih ada waktu aslinya? Iya, berarti kita buka tanya jawab atau kita lanjutkan dikit. Enggak ada pertanyaan? Ini jangan sholat di saat jam-jam sekarang ini. Justru saat ini adalah waktu-waktu yang terlarang untuk sholat nih. Matahari baru muncul, tambah lagi 1/4 jam baru nanti dia naik ke atas. Nah, silakan. Enggak ada? Kita tambah dikit insyaallah. Ini wa kita baca tipis wa, kemudian i pengucapannya adalah dengan cara kita tarik bibir kita ke bawah i, kemudian huruf dzalnya ini pengucapannya tadi itu adalah pangkal lidah, ujung lidah ditempelkan ujung gisar di bagian atas dan keluarkan sedikit. Wa iz, ayo. Hati-hati jangan sampai nanti diberikan qala-qala pada huruf dzal ini, jangan diucapkan sebagai huruf dzal. Jangan wa id tapi wa iz, ayo. Wa iz ataina. Ini kalau kita perhatikan ini ada alif sebelumnya dia fathah. Secara lahiriah dia ini sebagai bacaan mad tabi'i. Secara lahiriah dia seperti bacaan mad tabi'i. Tapi kalau kita mempelajari asal usul bahasa Arab, asal usul suatu kata ataupun al-istiqaq, maka bagaimana? Maka kita mengetahui bahwa ataina asalnya adalah a'ta. Asalnya adalah a'ta. Kita pelan di sini sebentar. Yang bisa nangkep alhamdulillah, kalau belum bisa semoga suatu saat nanti bisa. Kita pelan-pelan. Ini diambil dari kata ata. Begini perhatikan ata. Asalnya lagi adalah ataya. Ataya. Berhubung ya berharokat, jatuh setelah huruf fathah, maka perlu diganti dengan alif sehingga menjadi ata. Mana alifnya itu seperti huruf ya? Ini alif nih. Thayyib. Ini ata. Nanti untuk bisa menjadi ataina itu, maka nanti dia perlu diikutkan pola fa'ala. Fa'ala. Kalau diikutkan pola fa'ala, maka nanti bagaimana? Menjadi sebentar, pola af'ala ini bukan pola fa'ala. Pola af'ala sebentar ya, Pak. Pola af'ala. Pola af'ala. Kemudian kita perhatikan kalau pola af'ala maka nanti menjadi a'taya. A'ta.
a'taya af'ala. Dari segi harokat sama sukunnya sama atau beda? Af'ala a'taya. Sama atau beda? Suaranya dari segi harokatnya. A'taya sama af'ala. Sama? Kita cek. Yang pertama dia sama-sama fathah. Kedua, huruf fa sukun sama-sama hamzah yang sukun pada yang kedua. Tak berhal fathah, juga ainnya fathah, lamnya fathah, ya-nya fathah. A'taya sama dengan af'ala. Dari segi polanya, thayyib. Di situ ada dua hamzah. Pertama sukun, kedua berharokat. Ini di lidah orang Arab berat untuk diucapkan. Tadi kita sampaikan, lidah itu di saat dia mengucapkan sesuatu, mencari posisi pengucapan yang paling mudah. Mengucapkan a'taina dalam lafaz a'taina Musa ini, a'taina terlalu berat di lidah. A'taina wa idz a'taina berat. Mudahnya bagaimana? Maka hamzah yang kedua pada lafaz a'ta tadi diganti dengan suatu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya berupa fathah, maka huruf hamzah yang kedua diganti dengan alif. Jelas ya? Kalau misalnya begini, nah, Uktumina pengucapannya terlalu ribet. Maka bagaimana? Hamzah yang kedua diganti dengan suatu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya berupa dhammah, maka yang hamzah kedua diganti dengan wawu. Uktumina. Jelas? Kalau misalnya i'man, ini perhatikan i'man. Iman. Ada dua hamzah juga. Berat diucapkan iman. Antum enak-enak mana? Ngomong iman ataukah iman? Iman. Karena kenapa? Lidah mudah mencari pengucapan yang paling simpel. Sehingga bagaimana? Hamzah kedua diganti dengan suatu huruf yang sesuai harokat sebelumnya. Berhubung sebelumnya kasrah, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya. Dari kata iman menjadi iman. Kalau nggak diganti, kira-kira ada pemanjangan suara atau enggak? Tidak ada. Kalau iman ada matnya di sana pada hamzahnya, nggak ada matnya. Tetapi setelah diganti dan huruf yang sesuai dengan harus sebelumnya, maka muncul mat. Matnya muncul karena faktor penggantian. Maka matnya disebut sebagai bacaan mat badal. Badal artinya ganti. Jelas? Dibadali itu hamzah diganti dengan huruf yang sesuai harus sebelumnya sehingga muncul mat. Kalau nggak diganti dengan huruf mat, maka nggak ada matnya di sana. Mat yang semacam ini disebut sebagai bacaan mat badal. Jelas? Berarti pada bacaan a'taina dia hanya bacaan mat badal. Bacaan mat badal. Berhubung secara lahiriahnya itu sebagaimana bacaan mat tabi'i. Ada alif a'taina ini sebelumnya fathah seperti bacaan mat tabi'i. Walaupun tak ada sistem penggantian, maka dari segi hukum pemanjangannya diberikan hukum sebagai bacaan mat tabi'i, yaitu hanya dua harokat saja. Wa idz ataina. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian insyaallah. Barangkali muncul pertanyaan setelah kita jelaskan? Enggak muncul pertanyaan? Jelas insyaallah ya? Atau enggak jelas? Setelah dijelaskan ada yang jelas? Enggak jelas. Nanti kalau belum jelas, insyaallah keterangan cukup jelas, tinggal nanti disimak rekamannya. Nanti kita udah kita upload di channel Ma'had Mantabah. Semoga bermanfaat untuk orang yang mau memanfaatkan insyaallah. Silakan untuk dimurojaah, untuk diteliti dan usaha untuk menuliskan poin-poin yang terjelaskan. Nanti insya Allah sangat bermanfaat untuk memahami, untuk mengetahui kronologi. Kenapa disebut tabi'i, kenapa disebut jaim fasil, kenapa begini, alasnya apa.
Tinggal nanti di murojaah ataupun diulang-ulang rekamannya di channel Ma'had Mantabah. Ana nggak minta untuk subscribe ya. Kalau mau subscribe silakan, mau share silakan. Karena Ana bukan YouTuber, hanya sekedar untuk pengarsipan. Allahu a'lam. Sudah insyaallah ya. Monggo. Iya. Indonesia? Iya. Kalau Indonesia kemungkinan dibuat berdiri. Ada alif yang dibuat berdiri. Jadi begini, sebentar kita hapus dulu. Kemungkinan ya, nanti bisa dicek sendiri. Nanti bisa dicek. Bisa mungkin iya, bisa mungkin enggak. Kemungkinan begini, kemungkinan dibuat berdiri begitu? Bisa begitu? Iya? Ataupun nanti penulisannya begini. Sebagian mungkin ejaan. Jelas? Yang tanda atas berganti dari a alif. Jelas? Allahu a'lam. Kemungkinan saja nih. Cukup insyaallah. Nah, kita cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga menambah dan semoga dimudahkan untuk mempraktekannya insyaallah ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lupa besok masih ada sampai hari Kamis insyaallah.